to Debunk Islam in 5 Minutes. Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu Echad. Allah Israel itu tunggal atau Esa ya. Sofiatul dari Al-Hayat Indonesia akan menjawab pertanyaan RT6. Kata Echad dibacanya Echad di dalam bahasa Ibrani berarti satu, unik, pertama, sekali, salah satu dari. Dan di dalam bahasa Aramaik menjadi edu atau ahadu. Dan di dalam bahasa Arab menjadi kata ahad. Echad bukan satu secara numerik atau tunggal, tapi juga digunakan untuk menunjukkan satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan lagi. Jika kita mencoba menguraikannya, maka dia akan kehilangan hakikatnya. Itulah definisi dari kata Echad di dalam Alkitab kita. Kata satu untuk tunggal secara numerik adalah yahid, atau di dalam bahasa Arab disebut juga dengan wahid. Kata Echad di dalam Alkitab kita terdapat sebanyak 976 kali, sedangkan kata yahid terdapat sebanyak 12 kali. Contoh penggunaan kata yahid adalah Kejadian 22 ayat 2. Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang yahid atau yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Karena para nabi tidak meninggalkan buku kamus, maka untuk mengetahui definisi kata Echad, kita harus mencari di mana saja penggunaan kata Echad ini ada di dalam Alkitab kita. Kata Echad pertama kali ada di Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah Yom Echad, hari pertama dari 7 hari di dalam minggu itu. Jadi kata Yom Echad di dalam Kejadian 1 ayat 5 berarti kesatuan antara petang dan pagi. Kemudian di Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi Bashar Echad atau satu daging. Ini juga ada di dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32. Jadi perkawinan adalah kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Kata Echad juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik atau tempat tertentu atau unik. Contohnya di Kejadian 1 ayat 9, berkumpullah air di bawah langit tersebut pada satu tempat. Kemudian di Kejadian 2 ayat 21, kata Echad di sini dipakai untuk menunjukkan salah satu dari, yaitu ketika Tuhan Allah mengambil salah satu dari rusuk Adam. Kemudian di Kejadian 2 ayat 11, kata Echad di sini digunakan untuk menunjukkan yang pertama. Kemudian kata Echad juga digunakan di dalam Bilangan 13 ayat 23 untuk menunjukkan satu tandan buah anggur. Jadi kalau orang Kristen ditanya apa itu Echad atau Esa, Anda jawab ya, Esa atau Echad adalah satu kesatuan terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi. Jika kita mencoba menguraikannya, maka dia akan kehilangan hakikatnya. Saya kasih Anda analogi yang sangat sederhana apa itu Echad. Contohnya adalah ikatan molekul H2O atau air. Jika Anda mencoba menguraikan molekul hidrogen dengan oksigen, maka air ini tidak lagi akan menjadi air. Dia akan kehilangan esensi atau hakikatnya sebagai air. Dia akan menguap dan menjadi sesuatu yang lain. Demikian juga dengan keesaan di dalam Alkitab. Allah dikatakan Esa karena di dalam diri Allah terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Dan Anda tidak bisa memisahkan Allah dari firman dan rohnya. Ini adalah keesaan Allah di dalam Alkitab kita. Jadi bagaimana kita menggambarkan keesaan Allah, teman-teman? Yesaya 46 ayat 5 dikatakan dengan jelas, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Memang Allah tidak bisa kita bayangkan karena dia melampaui akal pikiran kita. Tetapi paling enggak, kalau kita mau mengerti apa itu Echad, kita bisa memberikan jembatan analogi yaitu diri kita sendiri. Adam di dalam Alkitab itu artinya jamak, teman-teman. Di dalam diri Adam itu ada satu kesatuan yang Echad, satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan lagi. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan Anda tidak bisa memisahkan manusia dari tubuh, jiwa, dan rohnya. Kalau tubuhnya dipisah, maka tubuhnya hanya akan menjadi mayat. Rohnya akan menjadi hantu. Dan Anda baca di Daniel 4, bahwa kalau manusia tidak diberikan akal budi manusia, maka dia akan hidup seperti binatang. Ini adalah satu kesatuan yang Echad, teman-teman. Roh manusia disebut juga dengan pneuma. Roh inilah yang dilahirkan kembali. Dan dengan roh inilah kita bisa berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh. Jiwa kita ini disebut dengan suke, dan jiwa ini dalam proses untuk dilahirkan kembali. Disinilah kita mendapatkan kata psikologi. Di dalam jiwa kita ini terdapat pikiran, kehendak, dan emosi yang harus dibaharui hari lepas hari dan tidak terjadi proses yang instan.
Tubuh kita disebut juga dengan soma, dan tubuh kita ini tidak dilahirkan kembali, melainkan mengalami kondisi penurunan atau bisa juga terkena sakit penyakit sampai pada akhirnya nanti kita mati. Tubuh ini hanya akan mengalami pembaharuan ketika diangkat ataupun nanti ketika kita dibangkitkan. Ini adalah satu kesatuan ekat di dalam diri manusia yang tidak bisa Anda pisahkan atau Anda uraikan kembali. Semoga Anda suka video Menjawab Islam dalam 5 menit, dan sampai jumpa pada seri Menjawab Islam selanjutnya. Salam.